Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Ya, semoga kita tetap memiliki kesehatan dan dihindarkan dari mara bahaya. Teman-teman, sebelum kita masuki ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia datang menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman, menurut teman-teman tahun 2020 itu gimana sih secara keseluruhan? Pasti kebanyakan jawabnya itu, aduh tahun 2020 itu nggak enak, ada pandemi. Kita jadinya keluar susah gitu. Habis itu mungkin kita ada banyak tugas dari sekolah, ada banyak ujian yang berat. Terus kemudian mungkin juga ada teman-teman yang kerjaannya numpuk, gak selesai-selesai. Pokoknya tahun 2020 itu gak enak gitulah ya bagi teman-teman. Nah teman-teman, aku juga sebenarnya setuju sama ya itu. Kalau misalnya tahun 2020 itu emang gak enak. Tapi teman-teman, meskipun tahun 2020 itu gak enak, pasti nggak mungkin kan semuanya itu momen-momen nggak enak juga. Ada kalanya mungkin teman-teman merasakan saat-saat kebahagiaan. Misalnya teman-teman paling sederhana itu kita sudah diberi kesehatan sekeluarga hingga sampai saat ini. Kemudian kita juga diberi makanan. Atau mungkin teman-teman juga meraih suatu prestasi yang belum pernah teman-teman raih pada saat tahun 2019 dan sebelumnya. Misalnya mungkin teman-teman bisa masuk kuliah dan jurusan yang diinginkan, atau mungkin teman-teman tahun 2020 ini sudah lebih produktif seenggaknya dari tahun 2019. Nah, hal-hal seperti itu merupakan suatu prestasi, merupakan suatu berkat yang datangnya dari Allah untuk kita. Karena memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Nah, dari situ saya berharap bahwa teman-teman terus untuk bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi mari kita laksanakan tahun 2021 ini dengan penuh semangat dan juga dengan tekad yang bulat sehingga kita bisa lancar menjalaninya ke depannya. Mari kita lantangkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ada. Ada sebab anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu.
selamanya. Ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu mulai dari pagi hari ini hingga sore hari ini, dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini, Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga memohon penyertaan-Mu untuk ibadah ini mulai dari awal hingga yang akhir. Kiranya dengan penyertaan-Mu ibadah ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami supaya hati kami bisa menerima firman Tuhan tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, mari kita menyiapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan tersebut. Mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku,
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Laus Lisa. Ya, selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom juga teman-teman yang ada di gereja. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Ajar kami berdiam di hadirat-Mu. Ajar kami untuk boleh terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati setiap kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan terang Kristus itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, belum terlambat ya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Teman-teman, memasuki tahun yang baru ya, kita masuk tahun yang baru, ada satu hal yang lazim atau satu hal yang wajar, satu hal yang biasa, yang biasanya dilakukan oleh semua orang. Saya percaya setiap kita juga mungkin pasti melakukan hal ini walaupun mungkin tidak setiap tahun, yaitu membuat resolusi. Ya, betul? Ada yang membuat resolusi tahun ini? Ada? Ya, ini adalah satu hal yang wajar, satu hal yang biasa untuk setiap orang itu lakukan ketika mau memasuki tahun yang baru. Ada harapan, ada sasaran, ada tujuan yang ingin dicapai di dalam tahun yang baru, tahun yang akan datang. Kita mungkin membuat banyak sekali resolusi-resolusi dalam kehidupan kita. Ini yang biasanya dilakukan di awal tahun. Di akhir tahun yang biasanya dilakukan adalah mengevaluasi resolusi kita. Dan biasanya ya kita menjumpai ada begitu banyak resolusi yang kita buat di awal tahun, tapi di akhir tahun
hanya sedikit dari sekian banyak yang sudah kita buat itu yang dapat kita lakukan. Betul apa betul? Yang di gereja bilang betul, yang di rumah betul apa betul? Lambaikan tanganmu, betul apa betul? Nah teman-teman, ada semangat yang menyala-nyala, ada semangat yang menggebu-gebu di awal tahun. Ya mungkin kita katakan, wah 2021 nih saya harus lebih pintar lagi, nilai saya harus lebih baik lagi daripada tahun 2020. 2021 nih saya harus lebih kurus lagi daripada 2020. Mungkin ada resolusi-resolusi seperti itu yang kita kerjakan ya teman-teman. Atau saya 2021 harus lebih semangat lagi dalam saya bekerja, harus lebih giat lagi, gak boleh males-males, gak boleh lagi korupsi waktu di dalam pekerjaan saya. Mungkin seperti itu teman-teman. Atau lainnya lagi, 2021 saya pengen ngembangin bisnis saya supaya omset saya bisa naik. Mungkin ada hal-hal lain yang kita lakukan supaya bisnis kita, jualan kita itu omsetnya naik. Atau mungkin kita katakan yang belum punya pacar, 2021 saya pengen punya pacar. Atau yang sudah punya pacar, 2021 saya pengen menikah. Ada yang seperti itu? Nah teman-teman, banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali resolusi yang biasanya kita lakukan di awal tahun. Tetapi banyak juga resolusi yang pada akhirnya gagal di akhir tahun. Dan mungkin kegagalan kita menjalankan resolusi yang ada di dalam setiap tahunnya membuat kita ini bilang, udahlah ngapain bikin resolusi. Gak usah lah bikin resolusi lagi, ntar juga ujung-ujungnya nggak kita lakuin, nggak kita jalanin. Dan pada akhirnya ya udahlah kita jalanin hidup kita ini aja, mengalir, jalanin aja, nikmati aja. Apalagi kondisi seperti yang sekarang ini, kondisi tidak menentu, membuat kita bingung, membuat kita udah berserah aja deh sama Tuhan. Teman-teman, kita membuat resolusi itu sangat bagus, sangat baik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ada resolusi yang tepat, yang seharusnya kita lakukan dalam setiap tahunnya. Dan saya ajak kita menjalankan resolusi ini di tahun 2021. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 8, 13 dan ayat 14. Boleh buka di Alkitabnya masing-masing atau di dalam handphone kalian ya. Filipi 3 ayat 8, ayat 13 dan ayat 14. Silakan dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Teman-teman simak di dalam Alkitabnya masing-masing. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kita tahu hidupnya Paulus sebelum dia mengenal Kristus, hidupnya itu sangat bobrok, hidupnya tuh brengsek, hidupnya itu jahat, bahkan bukan hanya jahat tapi juga kejam, keji ya. Kita tahu, kita udah sering mendengar kisah hidup Paulus ya di dalam Alkitab, di dalam kita mendengarkan khotbah dan mungkin dalam renungan-renungan kita menjumpai kehidupan Paulus yang demikian. Tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan, ya, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, ketika dia sudah bertobat, pada akhirnya kehidupan dia tuh berbalik, benar-benar berbalik ya. Dia menjadi seorang pemberita Injil, padahal dahulunya dia adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang percaya yang mengenal Kristus. Tetapi setelah dia bertobat, dia menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan Paulus menganggap dirinya yang dahulu apa yang dilakukan ya, apa yang dikerjakannya, apa yang
menjadi pencapaian-pencapaiannya itu semuanya itu adalah sampah. Dia katakan itu di dalam ayat yang kita baca tadi. Dia bilang semuanya itu adalah sampah dan dia meninggalkan semuanya itu. Pengejaran-pengejaran yang dulu dia lakukan tuh dia tinggalkan. Dan Paulus mempunyai pandangan yang jauh berbeda dari sebelum dia mengenal Kristus. Jauh dari sebelum dia menjadi orang percaya. Dan pandangan yang seperti inilah yang seharusnya kita punya. Pandangan yang berbeda dari sebelum kita mengenal Kristus. Hal seperti inilah yang seharusnya kita lakukan. Paulus menganggap semua yang dikejar pada waktu itu, segala pencapaian-pencapaiannya itu adalah suatu hal yang merugikan dan semua itu adalah sampah. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena hal itu dianggap sama Paulus bukan hanya sekedar merugikan atau sampah, tetapi lebih dari itu Paulus mengatakan itu semua menghalangi seseorang untuk datang kepada Kristus. Semua itu yang dilakukan itu menghalangi seseorang untuk datang kepada Kristus. Saya ajak kita coba perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-8 ya teman-teman. Di dalam ayat yang ke-8 Paulus di situ gak bilang pengetahuan tentang Yesus. Dia nggak ada membahas tentang pengetahuan kepada Yesus. Tetapi yang Paulus katakan di situ adalah pengenalan akan Yesus. Beda ya. Yang dia nggak bilang pengetahuan, tetapi dia bilang pengenalan akan Yesus. Jadi Paulus di dalam firman-Nya hari ini pada malam hari ini mau mengajak engkau dan saya untuk bertanya kepada diriku sendiri, apakah saat ini kita menganggap pengenalan kita akan Yesus itu lebih mulia, lebih berharga dari apapun juga yang saat ini kita kejar, yang saat ini menjadi pencapaian-pencapaian kita. Baik itu uangmu, baik itu kepintaranmu, baik itu pekerjaanmu, bisnismu, pasanganmu, baik itu hobimu, apapun itu teman-teman. Apakah engkau menganggap pengenalan akan Kristus itu lebih berharga dari semuanya itu, atau justru sebaliknya? Atau justru kita menduakan Kristus dan menggantikan dengan yang tadi udah saya sebutin tadi. Teman-teman, Paulus melepaskan segala sesuatunya dan dia menatap ke depan, dia memandang ke depan. Setelah dia percaya kepada Kristus, dia memandang Kristus dan segala kemuliaannya. Dan Paulus terus mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya sehingga dirinya dapat menjadi sama dalam kematiannya. Artinya dia setia sampai akhir dari kehidupannya. Paulus teman-teman dengan kesadaran penuh mengarahkan dirinya, mengarahkan hidupnya yang ada di depannya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah yang mulia. Kalau begitu apakah semua yang kita lakukan saat ini semua sia-sia, semua adalah sampah? Teman-teman, enggak juga seperti itu. Tapi bagaimana kita meletakkan Kristus sebagai yang utama ya di dalam segala sesuatunya itu. Dan melalui firman pada malam hari ini kita mau diajak, mari kita memiliki semangat yang menyala-nyala, bukan hanya sekedar di awal tahun saja, di tahun yang baru saja. Tetapi kita boleh terus semangat dan terus hati kita boleh rindu mengenal Kristus, mengenal kehendaknya dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kita menikmati firman itu dengan sukacita. Memasuki tahun ini, bukan hanya tahun ini aja ya saya ajak kita ya, tetapi resolusi yang tepat kita sebagai anak Tuhan, yang terpenting adalah semakin hari kita boleh semakin mengenal Kristus. Di tahun yang baru, mari dengan semangat yang baru kita boleh menjalankan resolusi ini. Bagaimana kita dapat mengenal Kristus? Yaitu melalui firman Tuhan. Saya ajak kita 2021 kita lebih lagi giat di dalam menjalankan saat teduh kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita tinggalkan tahun yang lalu dengan masa lalu kita ya. Kita tinggalkan segala kebusukan dan kebrengsekan kita di tahun yang lalu.
Mari kita arahkan hidup kita ke depan dengan hidup semakin taat, dan biarlah Tuhan yang boleh berkenan menjumpai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjalankan panggilan kita, dan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, teman-teman, mari kita miliki resolusi ini di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Semakin hari kita boleh semakin dibawa untuk mengenal Kristus dan memperkenalkan Kristus itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita belajar dari Paulus. Mari teman-teman, saya ajak kita tundukkan kepala sejenak. Mari ambil waktu secara pribadi teman-teman. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kita bersyukur untuk firman sore hari ini. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang saat ini boleh terus berbicara kepada setiap kami, mengajar kami, menegur kami, mengarahkan kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan, dapat kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong perjalanan iman kami di dalam hari-hari ke depan. Kiranya kami boleh terus dituntun oleh Tuhan. Kami boleh terus taat dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana yang indah di tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati kehidupan kami di tahun 2021. Kami tahu ya Tuhan, keadaan pada saat ini sangat tidak mudah untuk kami jalani. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu akan menopang kami. Berkati kami dalam sekolah kami, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami juga yang bergumul dengan kesehatan kami. Tuhan juga yang boleh sertai kami, topang kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan, dan biarlah hati kami boleh selalu terpaut kepada Tuhan. Kami boleh terus selalu berseru kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Pertama-tama terima kasih kepada semua pelayan yang sudah menyiapkan untuk ibadah pada malam hari ini, mulai dari singer, Cecencen sama Ko Satria, kemudian juga untuk yang pemusik, Ko Wimar sama Ko Richard, kemudian untuk yang sudah bekerja di belakang layar mendekorasikan semua ini, Ko J sama Ko Galih. Kiranya untuk kedepannya pelayanannya bisa semakin aktif dan juga bisa semakin berkembang di dalam Tuhan. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang buat teman-teman dari sekolah minggu, Ella, Elo, Cevi, Vicky, Willem, Chantal. Ya, selamat datang ke Trinity Community. Kiranya dengan pertumbuhan dari fisik ini, kita juga bisa untuk terus bertumbuh di dalam iman. Kemudian wartanya yaitu untuk bulan ini masih belum ada persekutuan secara aktif. Jadi persekutuan baru bisa akan dilaksanakan secara teratur mulai bulan Februari. Untuk bulan ini akan ada persekutuan lagi tanggal 23, persekutuan pemuda remaja. Kemudian juga tahun ini kaum remaja nggak akan ada ibadah terpisah seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kan kita ibadah itu terpisah dari yang umum, mulainya jam 7, yang lain juga jam 7 atau jam 9. Tapi untuk tahun ini, tahun 2021, kita kaum remaja bakal ibadah secara bersama-sama di umum, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga juga. Ya. Kemudian ada pengumuman lagi lah Ustaz mungkin.
Kayak nggak ada. Ya sudah, berakhir sudah ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa penutup saya minta Selisa. Ya, sekali lagi selamat datang buat teman-teman dari sekolah minggu yang naik ke remaja. Kiranya boleh bergabung untuk dalam setiap persekutuan yang ada, kita boleh semakin bertumbuh bersama-sama. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, saya mengundang kita nyanyikan satu lagu lagi yang tadi kita nyanyikan di awal, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Boleh minta bantuan singer? Kita akan angkat pujian ini untuk mengakhiri ibadah persekutuan kita di sore hari ini sebagai satu refleksi juga pada setiap kita bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup kita hari-hari ke depan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Ku Mari kita berterima rasakan rasa syukur kita kasih kepada Tuhan. buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa, kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh menyelamatkan kami.
Jika hari ini kami boleh kembali belajar firman, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan Paulus dan Tuhan menjadikan dia begitu luar biasa untuk boleh membawa, untuk boleh memperkenalkan Engkau dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga mau Tuhan pakai kami. Tuhan, biarlah di dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami boleh diselamatkan, kami boleh mengenal Engkau, kami tidak menyia-nyiakan ya Tuhan. Tapi kami boleh semakin hari, boleh semakin mencintai Engkau, semakin hari kami boleh semakin rindu untuk boleh mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, setiap hari boleh menuntun kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, jika saat ini kami akan mengakhiri persekutuan kami, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus boleh tinggal dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, persekutuan kita selesai, sampai ketemu tanggal 23 Januari ya teman-teman, di live Zoom juga. Oke, thank you.